Halo Bunda, kembali lagi di channel Rara Bercerita. Tempat di mana cerita punya rasa dan rasa punya makna karena setiap kisah mempunyai banyak pesan. Jadi siapkan waktu terbaikmu, cari tempat yang nyaman. Sebelum itu jangan lupa like, share, subscribe, dan yuk mari kita mulai kisahnya. Aku masih ingat betapa bahagianya aku saat mengenakan gaun pengantin putih itu. Berdiri di samping pria yang kucintai, di hadapan keluarga dan teman-teman yang memberikan doa terbaik mereka. Aku percaya bahwa pernikahan ini akan menjadi awal dari kehidupan yang indah, penuh kebahagiaan dan cinta yang tidak akan luntur oleh waktu. Namun aku tidak pernah menyangka bahwa semua kebahagiaan itu hanya akan bertahan sementara. Tahun pertama pernikahan kami berjalan seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Aku dan suamiku Reza adalah pasangan yang sempurna di mata banyak orang. Kami sering menghabiskan waktu bersama, pergi ke tempat-tempat yang kami sukai, dan berbagi mimpi tentang masa depan yang akan kami bangun bersama. Kita bakal punya rumah di pinggir kota, yang ada halaman luas buat anak-anak kita nanti, ujar Reza suatu malam sambil memelukku erat. Aku tersenyum saat itu, tidak tahu bahwa semua janji yang dia ucapkan tidak akan pernah terwujud. Setahun berlalu, dan aku mulai merasakan perubahan dalam hubungan kami. Tidak ada yang berubah dari cintaku pada Reza, tetapi ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Aku menyadari itu setelah mertuaku mulai menanyakan hal yang sama berulang kali. "Kapan kami bisa menimang cucu?" tanya ibu mertuaku dengan nada menyindir setiap kali kami datang ke rumah mereka. "Kamu jangan terlalu sibuk kerja, nanti susah punya anak," tambah salah satu saudara iparku. Aku hanya tersenyum dan menjawab dengan santai bahwa aku dan Reza masih menikmati waktu bersama. Aku tidak ingin terburu-buru, karena aku yakin semua akan terjadi di waktu yang tepat. Namun semakin lama, pertanyaan itu berubah menjadi desakan. Sampai akhirnya suatu malam, aku mendengar sesuatu yang membuat hatiku hancur. Saat itu, aku baru saja keluar dari kamar mandi ketika aku mendengar suara ibu mertuaku dari ruang tamu. Aku melangkah pelan, berniat menghampiri, tetapi langkahku terhenti ketika aku mendengar namaku disebut. "Kamu yakin dia nggak mandul?" Suara ibu mertuaku terdengar penuh kecurigaan. Jantungku berdetak lebih cepat. "Udah 2 tahun, Reza. Biasanya kalau sehat, harusnya sudah ada tanda-tanda kehamilan," tambahnya lagi. Aku menunggu jawaban dari suamiku, berharap dia akan membelaku. Tapi yang kudengar justru membuatku semakin sakit. "Aku juga nggak tahu, Bu." Aku juga mulai khawatir. Seketika tubuhku melemas. Aku tidak percaya Reza justru mulai meragukanku. Bukankah seharusnya dia adalah orang pertama yang mendukungku? Sejak malam itu, aku mulai menyadari perubahan Reza. Dia semakin sering pulang larut malam, jarang mengobrol denganku seperti dulu, dan lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Setiap kali aku mencoba mengajaknya bicara, dia selalu menghindar. "Aku capek, besok aja," jawabnya dingin suatu malam, ketika aku mencoba bertanya apakah dia masih menginginkan anak-anak seperti yang dulu dia impikan bersamaku. Aku merasakan jarak yang semakin jauh, tetapi aku masih bertahan, berharap ini hanya fase sementara. Hingga suatu hari, aku dipanggil ke rumah mertua. Aku tidak tahu apa yang akan dibicarakan, tetapi dari ekspresi wajah mereka, aku sudah merasa firasat buruk. "Maaf kalau ibu terlalu terus terang, tapi kami sudah sepakat. Kami ingin Reza punya keturunan, dan kalau kamu nggak bisa memberikannya, lebih baik kalian berpisah," kata ibu mertuaku tanpa basa-basi. Aku terkejut. "Apa maksudnya, Bu? Ini bukan hanya keputusan sepihak. Aku juga punya hak. Kamu pikir kami bodoh?" Potong ibu mertua dengan nada dingin. 2 tahun tanpa anak, itu sudah cukup membuktikan kalau kamu yang mandul." Aku menahan napas, merasa mataku panas. Aku menoleh ke arah Reza, berharap dia akan membelaku. Tapi dia hanya diam, menunduk tanpa membantah. "Aku nggak mau bercerai," kataku tegas. "Kita belum periksa ke dokter, kita bahkan belum tahu apa yang salah. Bagaimana kalau masalahnya bukan di aku?" Mertua tertawa sinis. Mau periksa berapa kali pun hasilnya pasti sama. Perempuan yang nggak bisa punya anak itu cuma membuang waktu suaminya. Hatiku hancur. Aku ingin membela diri, ingin berteriak bahwa ini tidak adil. Tapi aku tahu, mereka tidak akan mendengarkanku.
Dan yang paling menyakitkan, Reza hanya diam. 2 minggu kemudian aku menerima surat cerai. Aku tidak tahu apa yang lebih menyakitkan, apakah tuduhan mereka, atau kenyataan bahwa Reza bahkan tidak berusaha mempertahankan pernikahan ini. Maaf, itu satu-satunya kata yang dia ucapkan saat menatapku untuk terakhir kalinya. Aku ingin berteriak padanya, ingin bertanya apakah dia tidak pernah mencintaiku. Tapi apa gunanya? Di depan pengadilan, aku menandatangani surat cerai dengan tangan gemetar. Saat itu aku merasa dunia runtuh. Aku telah kehilangan suami, kehilangan harga diri, dan yang paling menyakitkan, kehilangan kepercayaan pada cinta. Yang aku tidak tahu saat itu adalah bahwa hidupku yang sesungguhnya baru akan dimulai. Hujan turun deras di luar jendela saat aku berdiri di kamar yang kini terasa begitu asing. Koper yang sudah penuh dengan pakaian tergeletak di samping tempat buat tidur. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri sebelum akhirnya beranjak pergi. Hari ini adalah hari terakhirku di rumah ini. Rumah yang seharusnya menjadi tempat penuh cinta, tapi kini hanya menyisakan luka. Aku tidak memiliki pilihan selain pergi. Setelah perceraian ini, aku tidak lagi punya tempat di keluarga mantan suamiku. Mereka mengusirku seperti aku ini sesuatu yang tidak berguna, hanya karena aku tidak bisa memberikan keturunan. Tidak ada yang menahanku, tidak ada yang peduli. Saat melangkah keluar dari rumah itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan menangis lagi. Hari-hari setelah perceraian itu terasa begitu berat. Aku kembali ke apartemen kecil yang dulu kutinggali sebelum menikah. Segala kenangan bersama Reza terus menghantui pikiranku. Dulu aku adalah istri yang mencintai suaminya dengan sepenuh hati. Aku memberikan seluruh perhatianku, seluruh mimpiku untuk membangun keluarga bersamanya. Tapi pada akhirnya, aku hanya dianggap sebagai penghalang kebahagiaan mereka. Aku tidak bisa makan dengan baik, tidur pun sulit. Setiap malam, aku hanya berbaring menatap langit-langit, bertanya-tanya mengapa aku harus mengalami semua ini. Apa aku benar-benar tidak berharga hanya karena aku belum bisa memiliki anak? Pertanyaan itu terus berputar di pikiranku. Hingga suatu malam, ketika aku sedang menangis sendirian, aku menerima pesan dari sahabatku, Rina. Aku tahu ini berat, tapi kamu nggak sendirian. Aku di sini untuk kamu. Pesan itu mungkin sederhana, tapi entah mengapa, aku merasa sedikit lebih tenang. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku tidak bisa terus meratapi sesuatu yang sudah berlalu. Jadi, aku mulai mencoba bangkit. Aku kembali bekerja dengan lebih serius. Jika sebelumnya aku hanya bekerja sekadarnya karena lebih fokus pada rumah tangga, kini aku mulai mengejar posisi yang lebih baik. Aku bekerja lebih keras, mengambil proyek-proyek baru, dan mulai membangun kembali hidupku sendiri. Aku juga mulai merawat diriku lebih baik. Aku pergi ke gym, berolahraga, mencoba makan makanan sehat. Aku sadar, aku harus mencintai diriku sendiri sebelum berharap orang lain mencintaiku. Tapi luka itu masih ada. Setiap kali aku melihat pasangan bahagia di jalan, aku merasakan rasa sakit di dadaku. Setiap kali aku mendengar kabar seseorang yang hamil, aku teringat pada kata-kata mertuaku yang menyakitkan. Namun aku menolak untuk jatuh lagi. Luka ini akan kubiarkan menjadi pengingat, bukan penghancur. Suatu hari Rina membawaku ke sebuah klinika kesuburan. Kamu selalu dihantui oleh kata-kata mereka kan, katanya. Kalau kamu ingin benar-benar lepas dari masa lalu, buktikan bahwa mereka salah. Aku sempat ragu, untuk apa aku memeriksakan diri, tidak ada yang akan berubah. Tapi akhirnya aku setuju. Saat hasilnya keluar, aku menatap dokter dengan bingung. Kamu sehat, katanya dengan tenang. Tidak ada masalah pada sistem reproduksi kamu. Seharusnya kamu bisa hamil seperti perempuan lain pada umumnya. Aku terdiam. Jadi selama ini, bukan aku yang bermasalah. Tiba-tiba, aku merasa marah. Aku mengingat bagaimana mereka menyalahkanku, bagaimana mereka menghina dan mengusirku. Aku mengingat ekspresi dingin Reza, bagaimana dia membiarkanku pergi tanpa sekalipun mempertanyakan kemungkinan lain. Semua pengorbananku, semua cintaku, ternyata tidak ada artinya bagi mereka. Aku menarik napas dalam. Aku tidak akan membalas dendam, tapi aku juga tidak akan membiarkan mereka mengendalikan hidupku lagi.
Mereka sudah kehilangan aku. Dan sekarang, aku akan hidup lebih baik dari sebelumnya. Matahari sore menghangatkan pipiku saat aku duduk di kafe favoritku, menyesap kopi perlahan. Aku menikmati kesendirian ini, sesuatu yang dulu kupikir menakutkan, tapi kini menjadi kenyamanan yang tidak tergantikan. Sudah hampir setahun sejak perceraian itu. Hidupku mulai berubah. Aku tak lagi menangis di malam hari, tak lagi merasa hancur saat mendengar kabar kehamilan teman-temanku. Aku sudah menerima kenyataan bahwa kebahagiaanku tidak bergantung pada orang lain. Tapi, di saat aku merasa nyaman dengan kesendirianku, takdir seakan ingin bermain-main denganku. Hari itu, aku sedang sibuk membaca laporan kerja di laptopku, ketika seseorang tanpa sengaja menumpahkan kopi di mejaku. Astaga, maaf, saya benar-benar nggak sengaja. Aku menatap pria itu dengan kesal, tetapi sesuatu dalam sorot matanya membuatku terdiam. Dia tampak canggung, jelas merasa bersalah, dan buru-buru mengeluarkan tisu untuk membersihkan meja. "Gimana kalau saya ganti minuman kamu?" katanya dengan senyum ragu. Aku menghela napas dan akhirnya mengangguk. Namanya Ical, seorang pengusaha yang baru kembali ke Indonesia setelah bertahun-tahun bekerja di luar negeri. Kami mengobrol lama hari itu tentang pekerjaannya, tentang perjalanannya, bahkan tentang hal-hal kecil seperti buku favorit dan tempat-tempat yang ingin dikunjungi. Ada sesuatu dalam caranya berbicara yang membuatku nyaman. Aku yang selama ini menutup diri, mendadak ingin mengenalnya lebih jauh. Namun sering berjalannya waktu, ketakutan itu mulai muncul. Setelah beberapa bulan mengenal Ical, aku mulai sadar bahwa dia tertarik padaku lebih dari sekadar teman. Dia perhatian, dia ada setiap kali aku membutuhkannya. Dia mengingat detail kecil tentangku yang bahkan aku sendiri sering lupa. Tapi aku takut, bagaimana jika aku jatuh cinta lagi hanya untuk dikecewakan? Bagaimana jika dia, seperti mantan suamiku, juga ingin memiliki anak? Bagaimana jika dia meninggalkanku saat tahu tentang masa laluku? Pikiran itu terus menghantuiku, membuatku ragu untuk melangkah lebih jauh. Sampai suatu hari, Ical mengajakku makan malam, dan dengan jujur mengungkapkan perasaannya. "Aku suka kamu, Ayu. Aku ingin mengenalmu lebih dalam, lebih dari sekadar teman." Aku terdiam. Aku tahu kamu punya masa lalu yang mungkin menyakitkan. Tapi aku nggak peduli. Aku cuma ingin kamu percaya kalau aku nggak akan menyakitimu, lanjutnya. Hatiku berdebar. Aku ingin percaya padanya. Tapi apakah aku siap? Beberapa hari setelah pembicaraan itu, aku akhirnya memutuskan untuk berbicara jujur. Aku menceritakan semuanya. Tentang pernikahan yang gagal, tentang bagaimana aku dituduh mandul, tentang rasa sakit yang kutanggung selama ini. Ical hanya mendengarkan tanpa menyela. Lalu dia tersenyum dan berkata, "Jadi, kenapa kamu membiarkan masa lalu mengendalikan masa depan kamu?" Aku terdiam. Yang penting itu bukan apa yang mereka katakan, tapi apa yang kamu inginkan untuk hidup kamu sendiri, lanjutnya. Aku menatapnya lama. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, seseorang tidak melihatku sebagai perempuan yang kurang, hanya karena aku tidak memiliki anak. Dan di saat itu aku sadar bahwa hanya mungkin aku bisa mencintai lagi. Aku tersenyum, merasa hatiku yang lama tertutup mulai terbuka perlahan. Takdir memang suka bermain-main. Tapi kali ini, aku ingin percaya bahwa ia membawaku ke arah yang lebih baik. Hidupku mulai berubah sejak mengenal Ical. Dia membawa ketenangan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Perlahan, ketakutanku memudar, dan aku belajar percaya lagi. Namun meskipun hatiku mulai terbuka, bayang-bayang masa lalu masih ada di sudut pikiranku. Rasa takut kehilangan kembali, rasa takut dianggap kurang oleh seseorang yang kucintai. Semuanya masih tersisa di dalam hati. Aku belum sepenuhnya percaya bahwa aku pantas untuk bahagia. Suatu pagi, aku merasa tubuhku lebih lelah dari biasanya. Kepala terasa berat dan mual datang tanpa alasan yang jelas. "Ayu, kamu kelihatan pucat. Kamu sakit?" tanya Rina saat kami bertemu di kantor. Aku hanya menggeleng, mengira ini karena stres dan pekerjaan yang semakin menumpuk. Namun setelah beberapa hari, gejala itu semakin parah.
Ayu, coba kamu periksa ke dokter, kata Ical dengan nada khawatir. Akhirnya, aku menurut. Aku pergi ke klinik, dan setelah beberapa pemeriksaan, dokter menatapku dengan senyum kecil. Selamat Bu Ayu, Anda hamil. Aku terpaku di tempat. Hamil? Aku menatap dokter dengan mata melebar, seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. Tapi, saya selama ini dianggap tidak bisa memiliki anak, gumamku pelan. Dokter tersenyum. Tidak ada yang benar-benar bisa memastikan seseorang mandul tanpa pemeriksaan menyeluruh. Kondisi tubuh bisa berubah, dan kadang keajaiban terjadi pada saat yang tidak terduga. Hatiku berdegup kencang. Keajaiban? Aku berjalan keluar dari klinik dengan perasaan campur aduk. Aku yang pernah ditinggalkan karena dianggap mandul, kini mengandung seorang anak. Semua kata-kata pedas yang pernah ku dengar dari mantan suami dan mertuaku kembali terngiang di kepala. Perempuan gak bisa punya anak itu gak ada gunanya. Kamu cuma membebani keluarga ini. Kamu bukan istri yang seharusnya. Aku menggenggam hasil tes kehamilan itu erat-erat. Mereka salah. Aku bukan perempuan yang kurang. Aku bukan perempuan yang tak berharga. Air mataku mengalir, bukan karena kesedihan, tapi karena perasaan lega yang selama ini tak pernah kurasakan. Aku ingin memberitahu Ical, tetapi ada bagian dari diriku yang ingin menikmati momen ini sendirian dulu. Momen di mana aku akhirnya bisa berdamai dengan diriku sendiri. Wesum, pia-pia. Tidak, adik lagi. Malam itu, aku duduk berhadapan dengan Ical di restoran tempat kami sering bertemu. Aku mau kasih tahu sesuatu, ucapku dengan suara sedikit bergetar. Ical menatapku dengan penuh perhatian. Apa itu? Aku mengambil napas dalam, lalu meletakkan hasil tes kehamilan di atas meja. Dia menatapnya lama, seakan memastikan apa yang baru saja dilihatnya. Ini, kamu serius? Suaranya terdengar penuh kejutan. Aku mengangguk. Aku hamil, Ical. Untuk beberapa detik, dia tidak berkata apa-apa. Lalu senyum lebar muncul di wajahnya, dan dalam sekejap dia menggenggam tanganku erat. Ini kabar terbaik yang pernah aku dengar, katanya dengan mata berbinar. Hatiku terasa hangat. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang begitu bahagia dengan kehamilanku. Tidak ada rasa kecewa, tidak ada tuntutan, hanya kebahagiaan murni. Berbeda dengan apa yang dulu kualami. Beberapa minggu kemudian, saat aku berjalan keluar dari rumah sakit setelah pemeriksaan kehamilan, aku bertemu dengan seseorang yang tak pernah ingin kutemui lagi, Reza. Dia berdiri di depan mobilnya menatapku dengan mata tak percaya. Ayu, aku hanya diam menunggu reaksinya. Tatapannya turun ke arah perutku, yang meskipun belum terlihat besar, sudah cukup memberikan petunjuk. Kamu hamil? Tanyanya dengan suara penuh keterkejutan. Aku mengangguk pelan. Kulihat wajahnya berubah, antara kaget, bingung, dan mungkin sedikit menyesal. Tanpa bisa ditahan, aku berkata dengan suara tegas, "Kamu dulu meninggalkanku karena mengira aku nggak bisa punya anak. Sekarang lihatlah, kenyataannya berbeda." Dia terdiam. Aku tidak tahu apakah dia menyesal atau tidak. Tapi itu bukan urusanku lagi. Aku sudah menemukan kebahagiaanku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa menang. Pertemuan dengan Reza di depan rumah sakit membuat hatiku bergetar. Bukan karena masih ada perasaan, tetapi karena inilah momen yang selama ini tak pernah kubayangkan akan terjadi. Aku dulu ditinggalkan, diremehkan, dan dianggap kurang hanya karena aku tidak bisa memberikan keturunan. Dan sekarang, kenyataan justru menunjukkan bahwa aku mengandung anak pertamaku, sesuatu yang dulu mereka anggap mustahil. Takdir benar-benar bekerja dengan caranya sendiri. Beberapa hari setelah pertemuan itu, aku mulai mendengar kabar tentang Reza dan keluarganya. Rina, sahabatku yang masih memiliki beberapa kenalan di lingkaran mereka, bercerita bahwa pernikahan Reza tidak berjalan seperti yang mereka harapkan. Istrinya yang sekarang ternyata susah hamil juga, kata Rina dengan nada hati-hati. Aku terdiam, membiarkan kata-kata itu meresap ke dalam pikiranku. Dulu mereka mencampakkanku karena menganggap aku tidak bisa memiliki anak.
Kini, mereka menghadapi situasi yang sama. Karma? Mungkin. Tapi anehnya, aku tidak merasakan kebahagiaan atau kepuasan karena mereka mendapatkan balasan. Yang aku rasakan justru kelegaan. Karena aku sadar, aku tidak lagi peduli dengan mereka. Luka yang dulu begitu menyakitkan kini sudah sembuh. Masa lalu tak lagi memiliki kuasa atas kebahagiaanku. Dan itu lebih berharga dari sekadar melihat mereka menerima balasan. Kehamilanku berjalan dengan baik. Ical selalu ada di sampingku, memastikan aku mendapatkan yang terbaik. Berbeda dengan pernikahanku yang dulu, kali ini aku tidak hidup dalam ketakutan. Aku tidak merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Ayu, kamu tahu apa yang paling aku suka dari kamu? Tanya Ical suatu malam saat kami duduk bersama di balkon rumah. Aku menggeleng. Kamu tetap berdiri, bahkan setelah semua yang terjadi. Kamu nggak membiarkan masa lalu menghancurkan hidupmu. Aku tersenyum. Dulu, aku berpikir bahwa kebahagiaan sejati datang dari memiliki keluarga yang sempurna di mata orang lain. Tapi sekarang aku mengerti bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika aku bisa menerima diriku sendiri, tanpa perlu validasi dari siapapun. Suatu hari, aku kembali bertemu dengan Reza. Kali ini bukan di rumah sakit, melainkan di sebuah pusat perbelanjaan. Dia datang menghampiriku, tatapannya masih penuh dengan pertanyaan yang belum sempat ia tanyakan sebelumnya. Apa kamu bahagia sekarang? Tanyanya pelan. Aku menatapnya. Aku lebih bahagia dari yang pernah aku bayangkan, jawabku dengan senyum tulus. Dia terdiam, lalu mengangguk. Aku minta maaf, Ayu, katanya akhirnya. Aku salah dulu. Aku terlalu bodoh untuk menyadari bahwa kebahagiaan bukan cuma soal anak. Aku menghela napas, lalu tersenyum kecil. Dulu aku berharap kamu akan mengatakan itu, kataku jujur. Tapi sekarang aku nggak butuh permintaan maafmu lagi. Aku sudah memaafkan semuanya. Dia menatapku lama, seolah ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi akhirnya hanya tersenyum lemah. Terima kasih, Ayu, katanya sebelum pergi. Aku melihatnya berjalan menjauh, dan untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar bebas. Masa laluku bukan lagi beban. Aku sudah memaafkan semuanya. Dan kini, aku siap menjalani hidupku yang baru. Bulan demi bulan berlalu. Saat akhirnya aku melahirkan, Ical ada di sampingku, menggenggam tanganku dengan erat. Aku bangga sama kamu, bisiknya saat pertama kali kami melihat anak kami bersama. Air mata mengalir di pipiku. Bukan air mata kesedihan seperti dulu, melainkan air mata kebahagiaan yang sesungguhnya. Aku telah melalui banyak hal. Aku pernah dihancurkan, ditinggalkan, diremehkan. Tapi aku bangkit, menemukan cintaku sendiri, dan menciptakan kebahagiaanku sendiri. Dan sekarang, di ruangan ini, dengan anakku dalam dekapanku dan suami yang mencintaiku tanpa syarat di sisiku, aku tahu bahwa akhirnya aku menang. Aku telah menemukan kebahagiaan sejati. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang cerita ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar, dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Nantikan kisah-kisah berikutnya tetap di channel Rara Bercerita. Terima kasih.